menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Sungguh Engkau besar, ajaib, mulia, agung Kau Tuhan. Ya, Yesus. Kaulah satu-satunya kebenaran itu Tuhan. Di luar Engkau tidak ada kebenaran. Untuk itulah kami menghampiri-Mu Tuhan, supaya kami dibenarkan dan hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Karena di luar Engkau kami tidak dapatkan kebenaran. Oleh karena itu Tuhan, Roh Kudus berotoritaslah. Lembutkan hati kami. Jangan ada paradigma, tata nilai, mindset tanpa kami sadari seringkali mengadakan perlawanan terhadap kebenaran. Mari Tuhan tolong kami, semuanya itu kami tundukkan di bawah kaki-Mu. Sehingga ketika ada kebenaran tidak cocok pada kami, bukan kebenaran yang berubah, tapi kamilah yang berubah. Karena kami siap diubahkan oleh kebenaran-Mu Tuhan. Berotoritaslah, kami siap dilawati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tadi saya capek sekali. Macet begitu bayar tol di Karangtengah ke arah sini. Macetnya ampun-ampun. Rupanya ke pintu keluar ke arah Kebenjeruk itu orang ambil sampai ke kanan untuk apa, karena antrinya panjang, sehingga jurusan kita ke arah Tomang itu ditutup sama mereka. Turut berduka cita. Tapi saya salut sama Anda loh. Anda baru pulang kerja toh? Iya toh? Atau Anda pengacara? Pengangguran banyak acara. Saya salut Anda anak-anak muda. Anda paling enak pulang kerja, pulang, mandi air panas, nonton televisi atau video, supaya agak tinggian sedikit saya. Jangan gitu ketawa, lu gak enak. Ya, saya lihat tadi pemain musik, gak usah saya sebut namanya pemain musik ya. Angkat tangan dong pemain musik. Mantap, oke. Saya lihat tadi pemain musik, salah satunya sambil main dia, menguap dia. Tanpa dia sadari. Karena tangannya main gak mungkin menutupin mulutnya kan gitu ya. Saya bilang Nior pasti capek dia nih. Sekali lagi terimalah salut saya sama Anda. Begitu saya nyampe, aduh Sansan dikasih saya makan yang enak lagi tadi. Lontong sayur. Belum pada makan ya? Gua udah makan. Cuman karena saya, apa tadi? Bukan tua, apa tadi? Karena sudah ada umur gitu ya. Berhikmat banget ini. Karena udah umur saya makannya sepertiga lah. Karena enak banget, yang enak itu pencobaan. Ya, yang sulit itu justru positif. Termasuk tema Anda hari ini. Apa tema kita hari ini? Ayo dong, chase your. Mana ada tampil di layar nggak ya? Chase your calling and live with. Wah, jago-jago bahasa Inggris lo pada ya. Iya, penekanannya apa? Apa penekanannya? Ayo kejar panggilanmu, hidupmu untuk antusias menyenangkan Tuhan. Saudara, karena apa? Seringkali orang tanpa sadar, dia percaya kepada Yesus, tapi Yesus seperti yang dia maksud, sehingga Yesus yang kita hampiri sama dengan sesembahan yang kita punya konsep. Ini seringkali salah. Nyambung maksud saya. Akhirnya mayoritas orang Kristen percaya kepada Allah bukan seperti yang pikiran Kristus, tapi seperti pikiran kita. Akhirnya tanpa sadar kita kotak-kotakkan. Waktu di gereja rohani, waktu di rumah rohana. Nah, ini gak bisa. Mana lebih rohani, baca Alkitab atau baca Quran? Baca Alkitab atau baca Quran? Sama-sama rohani.
Tapi mana prioritas itu bicara. Jadi kalau saya bangun pagi itu baca Alkitab saya. Setelah penyembahan doa syafaat dan baca firman Tuhan dan sebagainya. Selesai saya bersih-bersih dan sebagainya. Kemudian sambil Al-Quran saya baca. Kalau baca Alkitab tiap hari tanpa aktivitas yang lain, rohani enggak? Enggak. Lu diam nyambung gak sih? Enggak rohani. Lu baca Alkitab 24 jam enggak rohani. Karena kita harus alright lah. Iya. Jadi saudara yang kekasih, orang Kristen tanpa sadar, dia masuk ke gereja, dia percaya kepada Yesus, tapi pola ibadahnya bukan bicara cara, tapi hatinya masih menyembah berhala tanpa dia sadar. Yesus objek. Sehingga ada orang itu yang saya bilang, ada orang di gereja menyembah gemetar-gemetar, tapi di jalan raya dia membuat orang lain gemetar sama dia. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak orang Kristen dipepet mobilnya dia pepet balik? Ada. Saya tahu ada orangnya di sini. Tahu saya, tahu persis. Mau saya kasih tahu orangnya? Lagi ngeliat saya dia. Itu orangnya. Jangan ada dusta di antara kita lah. Apalagi lu naik motor lawan arah. Itu kesurupan. Tolong tersinggung dong. Salah satu orang kesurupan itu bawa motor lawan arah. Karena Roh Kudus itu tertib. Gak ada amin kalau kau begini. Saudara yang kekasih, kita buka Yohanes 4 ayat 19 sampai ayat 26. Yohanes 4 ayat 19 sampai ayat 26. Kalau sudah dapat Bapak Ibu Saudara, sebagaimana biasa saya ajak kita membacanya bergantian. Saya baca ayat 19, saudara baca ayat 20, terus kita bergantian. Katakan amin. Saya mulai. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Lanjut. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Tahu Anda latar belakang konteks kebenaran ini? Latar belakang konteks kebenaran ini, orang Samaria didatangi Tuhan Yesus. Tahu orang Samaria? Orang Samaria adalah keturunan orang Yahudi yang menikah campur. Sehingga mereka adalah kelas bawah. Tersingkirkan. Orang Yahudi tidak mau dialog sama mereka, bergaul sama mereka. Kayak orang Yahudi darah biru, mereka orang jelata. Begitu kira-kira. Kalaupun dialog, maafkan saya, biasanya itu menyangkut prostitusi. Maka ketika Yesus datang kepada perempuan Samaria ini, diangkat perempuan ini. Dengan apa? Bolehkah aku minta air daripada engkau? Itu statement dalam konteks latar belakang mereka itu sangat mengagumkan. Aku bisa berarti untuk engkau, itu konsepnya. Seolah-olah Jokowi bilang kepada Anda, boleh nggak aku nginap di rumah kamu? Itu mengangkat kita. Nyambung? Pasti RT Anda, RW Anda hormat sama lo. Nyambung nggak? Kapolsek pun segan sama lo. Kalau Jokowi nginap 3 malam di rumah lo, waduh keren banget ya. Pagi-pagi dia keluar pakai sarung makan nasi uduk sama lo di ruang tamu, kan keren banget ya. Nyambung gak sih lo? Maka itu jadi alat untuk Yesus berdialog. Bahwa Yesus itu dari orang Yahudi untuk semua orang.
Jangan lupa, Yesus bukan juru selamat orang Yahudi, bukan juru selamat orang Kristen ansih. Yesus juru selamat dunia. Tepuk tangan yang keras. Ini penting sekali. Makanya Yesus bilang keselamatan itu datang dari Yahudi. Ngerti ya? Makanya nabi-nabi itu dari Yahudi. Terus puncaknya Yesus. Nah, saudara kekasih, maka perempuan ini terangkat, dia berani terbuka. Maksud Yesus menjelaskan juga sekalian kepada murid-muridnya. Apa arti Yesus datang ke dunia ini? Supaya dihancurkan konsep ibadah yang salah dalam konteks agama Yahudi diikuti agama tetangga. Bisa ngerti? Tersirat dari statement perempuan ini. Ayat 20. Yuk sama-sama kita baca. Ayat 20. 1, 2, ya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan. Emang Yesus ngomong gitu? Enggak. Kenapa dia bilang kamu katakan? Karena dia lihat Yesus itu orang Yahudi. Dan orang Yahudi katakan sembahyang itu ke Yerusalem. Karena kiblat mereka di sana. Kalau Anda pernah ke Israel, mereka arah tembok ratapan di situ bait Allah. Kiblatnya di situ. Jadi mereka terbatas ruang dan waktu. Ulangi, terbatas apa? Ruang dan waktu. Akhirnya orang-orang Yahudi lebih rohani di bait Allah daripada di luar bait Allah. Suci. Gereja-gereja tertentu ikut-ikutan ada tertentu. Naik mimbar ini harus tanggalkan kasut. Itu mulai mengkotak-kotakkan lagi. Ngerti? Bukan berarti seenaknya kita, bukan itu maksud saya. Tapi Allah di mimbar sini, Allah di mimbar sini dengan Allah di rumah sama enggak? Sama. Sudah tiba saatnya kita menyembah Allah dalam roh. Nah, orang Kristen masuk ke sini itu prosesnya tidak instan. Harus kata Paulus apa? Jangan serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena orang Kristen Romawi masih serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah melalui apa katanya? Pembaruan. Tanpa pembaruan budimu, kau akan berputar-putar di situ juga. Tidak ada alternatif lain setelah starting point terima Tuhan Yesus secara pribadi, maka kita harus berubah melalui pembaruan budi di mana terletak paradigma. Cara sudut memandang. Terletak tata nilai, susunan nilai. Bahwa bukan cantik, ganteng, kaya, sehat, bukan itu nilai. Hidup dalam kebenaran itu nilai. Harus berubah. Mindset yang mengendalikan keputusan, yang mengendalikan lifestyle, itu harus berubah. Tapi banyak orang Kristen, saya tanya Anda percaya enggak? Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau. Yang setuju katakan amin. Amin. Allah Immanuel. Yang setuju katakan amin. Apa arti Immanuel? Allah beserta dengan kita. Benar? Tapi tahu nggak Anda? Pernyataan yang benar tidak identik dengan rohani yang benar. Pemahaman yang benar belum identik rohani yang benar. Rohani benar kelihatan di kelakuannya benar. Saya ulangi, Allah pernah meninggalkan kita enggak? Kemana kita melangkah ada Allah enggak? Disertai enggak kita? Tapi ada enggak orang Kristen takut lewat kamar mayat? Jujur dong, berarti lu bohong. Berarti lu penipu. Allah menyertai Anda kok takut lewat kamar mayat? Berarti Anda enggak punya tingkat kesadaran yang tinggi akan hadirnya Allah sehingga Anda enggak berani praktekkan. Nyambung. Makanya
Allah beserta kita itu nggak sekedar diucapkan, dipahami, harus dihidupkan. Makanya ketika istri saya kurang hemat berkata-kata, tahu kurang hemat? Boros. Ada Allah nggak di situ? Maka bagaimana mengakui ada Allah? Balaslah kejahatan dengan bohong loh. Ada Allah di situ. Beribadah dong kepada dia. Maka ke istri saya marah-marah, saya nggak buka mulut. Halo, perempuan itu dikendalikan logika atau emosi? Tahu kan? Jangan terlalu keras. Tahu kan? Kalau lagi marah perempuan, pria, lu bodoh kalau lu ucapkan kata-kata. Karena dia nggak nangkap. Lu jelasin pun nggak nangkap. Karena dia lagi dikuasai emosi, logikanya tumpul. Dan gitu ketawa lo. Perempuan kalau marah-marah, denger aja. Dia nggak butuh jawaban. Dia butuh ada lampiasan emosi. Kadang-kadang 2 hari kemudian baru kita jelaskan. Kalau masih emosi, kita jelaskan. Tetap dia udah terkunci tuh sama emosinya. 2 hari lagi baru kita jelaskan. Oh gitu ya? Kenapa kemarin gak Papa jelaskan? Udah salah dia marah lagi. Makanya laki-laki itu paling cocok menikah dengan sama wanita. Supaya ada proses pembonyokan. Supaya dewasa. Makanya gak ada Adam nafsu. Yang ada Hawa nafsu. Siapa yang nafsuan? Si Hawa. Kalau lu jengkel istri lu cerewet, lu gak ngerti, lu kawin aja sama tiang listrik. Pasti gak cerewet dia. Maka saudara ketika istri saya marah-marah, saya tatap dia. Saya gak buka mulut, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, energik banget si homilin satu ini. Tanda-tanda perempuan sehat masih bisa ngomel. Itu sehat. Kalau perempuan diem melulu, itu tanda-tanda meriang. Kalau perempuan ketawa melulu, itu tanda-tanda gangguan jiwa. Saya lebih serem istri saya kalau ketawa melulu. Jam 2 malam diketawa. Makan apa? Mah. Aduh kesambet nih orang. Serem lu kalau ketawa melulu. Nah karena ada Allah di situ, saya beribadah. Tidak lebih rohani hidup saya. Waktu khotbah. Dengan kehidupan sehari-hari tidak lebih rohani, sama-sama rohani. Inilah yang kita mau kejar dalam panggilan Tuhan. Kenapa kita ditebus? Untuk apa kita hidup? Supaya kita menyembah Allah dalam roh. Roh itu tidak terbatas ruang dan waktu. Daging itu terbatas ruang. Jiwa itu terbatas suasana. Ngerti? Maka ketika Yesus berdoa di Getsemane, bergumul sekali dia. Murid-muridnya gimana? Murid-muridnya gimana? Tidur semuanya. Kayak lo. Orang Islam sembahyang subuh, orang Kristen ngorok semuanya. Ngorok semua lo. Makin keras azannya, makin keras ngoroknya orang Kristen ini. Udah bangun kesiangan gak baca Alkitab, datang ke gereja nyanyi. Kaulah segala. Kalau gua Tuhan langsung bilang petir sambarnya orang. Pembohong nih orang ini. Mana ada kau segalanya bangun kesiangan. Mana ada kau segalanya kalau kau malas baca Alkitab. Mana ada penyembahan tanpa ketaatan. Penyembahan tanpa ketaatan itu sekedar manipulasi emosi. Pemain sinetron. Dan itulah kebanyakan kita. Karena kita kotak-kotakan. Waktu penyembahan kita rohani. Husuk kita. Tapi kalau nggak penyembahan, ngobrol-ngobrol kita. Kadang-kadang main game lagi. Aduh, kacau banget nih orang Kristen. Khotbah main game. Khotbah chattingan. Ya tuh, horor banget. Tolong tersinggung ya. Menyembah Allah dalam roh. Tuhan bilang apa? Daging lemah, roh apa? Daging kita ini sangat terbatas. Sehingga banyak orang lebih lembut di gereja daripada di rumah. Banyak orang kasar sama istrinya, lembut sama istri orang. Kan begitu ya? Harap tersinggung. Akhirnya kita terkotak-kotakkan.
Orang Kristen masih mental Yahudi. Orang Kristen mental Buddha. Orang Kristen mental Muslim. Orang Kristen mental duniawi. Itu banyak. Akhirnya di gereja kita khusyuk. Di kantor kita bisa main mata sama sekretaris kita. Kacau sekali nih. Ada Tuhan di situ. Di gereja kita pengertian. Di rumah kita nggak pengertian. Kacau sekali Kristen seperti ini. Di gereja kita sopan, di jalan raya kita nggak sopan. Kacau sekali kekristenan seperti ini. Maka orang Kristen di gereja rohani, di marketplace juga rohani. Di tempat kerja Anda pun Anda rohani. Karena kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tidak terbatas ruang dan waktu. Jujur aja lah, orang Islam sembahyang berapa waktu? 5 waktu. Terbatas sekali. Orang Kristen sembahyang berapa waktu? Berapa waktu? Setiap waktu. Saking setiap waktu, nggak ada waktu. Kan gitu kan? Jangan so akrab lah. Nggak demen gue lihat lo. Setiap waktu lah so akrab. Saking setiap waktu nggak ada waktu lo. Makanya ada nggak orang Kristen nggak ada gairah bangun, nggak ada perjuangan dia bertekad bangun pagi baca Alkitab? Ada. Dan itu menghina Tuhan. Itu menghina Tuhan. Makanya saudara kekasih, untuk masuk kepada tema kita ini, kita mengejar panggilan Tuhan yaitu menyenangkan Dia. Tidak terbatas ruang dan waktu, maka harus kita punya tingkat pengenalan akan Allah secara benar. Walaupun sederhana. Saya dulu kuliah bahasa Ibrani 5 semester, bahasa Yunani 8 semester. Kalau kita ambil sekolah teologi ya tinggi-tinggi. Tapi kalau Anda nggak sekolah teologi, kita juga dapat mengenal Allah dengan pemahaman yang mendasar tapi berbobot. Apa itu? Yuk kita buka Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Saya harap Anda hafal ini ayat sampai mati. Karena ini kesimpulan seluruh Alkitab. Roma 11 ayat 36 sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan kapan? Kalau sampai selama-lamanya terbatas ruang dan waktu enggak? Enggak. Kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena kita bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenapa kita membalas kejahatan dan kebaikan? Karena kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Halo, jangan Anda dangkal ya. Kadang-kadang gereja tertentu berkata menyembah Allah dalam roh dan kebenaran berarti menyembah dalam bahasa roh. Bukan. Bukan. Itu terlalu dangkal dan pengecut. Bayangkan di jemaat saya ada bahasa roh. Turun dia ke parkiran. Mobilnya ditutup oleh parkir paralel. Rem tangannya diangkat. Marah-marah maki-maki. Saya bilang kacau loh. Tadi lu di atas bahasa roh. Di sini lo bahasa apa nih? Jadi itu bukan menyembah Allah. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kita ngerti konteksnya. Kami menyembah di gunung ini. Kalian orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Berarti terbatas ruang dan waktu. Kalau lu bahasa roh bagus, tapi di rumah lu marah-marah, lu gak ada penyembahan dalam bahasa roh. Karena penyembahan dalam bahasa roh bukan karena bahasa roh. Tapi hidup lu dikendalikan oleh roh. Tidak terbatas ruang dan waktu. Itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Makanya sedih, ada orang bahasa roh, tapi masuk neraka. Ada gak? Ada. Karena bahasa roh tidak kekal. Cerdas dong. Yuk kita buka Kisah Rasul 13. 1 Korintus 13 ayat 8. 1 Korintus 13 operator ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 8. Sahur. Ya. Yuk sama-sama kita baca 1, 2, ya. Kasih tidak nubuat.
Bahasa roh. Pengetahuan. Itu semuanya nggak kekal. Yang kekal apa? Kasih doang. Nubuat berakhir, bahasa roh berhenti. Karena nggak kekal. Termasuk pengetahuan lenyap. Orang doktor teologi nggak ukuran jadi rohani. Ini penting sekali. Supaya Anda ngerti mana yang kekal itu. Kasih itu tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak terbatas oleh suasana. Ini penting sekali. Makanya Bapak Ibu, kita harus memiliki pengenalan Tuhan secara sederhana tapi benar. Kembali Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Dasar pertama adalah kalimat pertama. Apa kalimat pertama, saudara? Sebab segala sesuatu adalah. Nah, kalau begini langsung berubah paradigma kita. Segala sesuatu dari Dia. Saya di tas saya ada handphone saya yang lama. Lama banget udah. Pernah jatuh, tutupnya itu pecah-pecah. Saya pernah datang ke tukang handphone bekas yang pernah saya layani. Saya tanya sama dia, ini mereknya Samsung ini, saya bilang. Kalau dijual berapa? Bisa enggak 500 ribu? Pak Pendeta, jangankan 500, 250 ribu aja. Bapak letakkan di etalase toko saya ini. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali enggak ada yang beli. Bagus ya. Lu jangan terlalu kasar begitu dong. Benar Pak Pendeta. Handphone saya itu 250 ribu pun. Sampai kedatangan Tuhan kedua kali enggak laku lagi. Saking lamanya dan jeleknya. Tapi jujur, handphone saya itu akan rebutan orang beli 5 juta kalau saya tempel kata dari. Ngerti gak? Misalnya, saya ulangi. Misalnya saya tanya sama Anda. Tahu gak lo handphone ini dari siapa? Emang dari siapa? Ini dari Obama handphonenya pertama. Tutupnya yang pecah ini kalau saya buka ada tanda tangan dia. Mau nggak orang beli itu 5 juta? Rebutan. Berubah nggak handphonenya? Enggak. Apa yang berubah? Nilainya. Karena kata dari. Ini menolong kita untuk rohani kita di mana saja berada. Karena di tempat pekerjaan kita, pekerjaan kita itu dari Tuhan. Nggak boleh main-main loh. Dimudahkan kita untuk menghargainya. Karena dari itu tadi. Pimpinan Anda walaupun kasar, tetap dia dari Tuhan, diperkenankan Tuhan menjadi pemimpin Anda. Tugas Anda, pekerjaan Anda yang ruwet dan kadang-kadang kayaknya melampaui kemampuan Anda, itu pun diperkenankan dari Tuhan. Tingkat pemahaman dan kesadaran untuk dikendalikan segala sesuatu dari Dia, itu merubah paradigma. Termasuk istri saya dari Tuhan. Berarti istri saya terbaik enggak? Terbaik. Tak tergantikan. Walaupun dia masih kurang hemat berkata-kata. Dan gitu ketawa loh. Energik. Walaupun istri saya ada sifat menjengkelkan. Tapi itulah yang indah. Sedikit pun saya ingat niat ganti. Atau tukar tambah, gak ada. Apalagi buka cabang, tidak ada. Saya sangat dimudahkan menghargai istri saya. Bukan karena dia sempurna, mungkin dia lebih cerewet dari istri Anda. Tapi saya sangat dimudahkan menghargai dia karena dia dari Tuhan. Oh, sangat memudahkan saya. Akhirnya saya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dengan segala kekurangan istri saya tidak mau berdosa terhadap Tuhan. Dengan segala kekurangan dia. Makanya kita bisa mengucap syukur dalam bohong loh. Orang Kristen bukan karena berbahagia mengucap syukur. Itu duniawi. Bukan karena berbahagia kita mengucap syukur.
Karena kita mengucap syukurlah maka kita berbahagia. Beda sekali itu. Karena kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Maka saya hamba Tuhan. Mobil saya sekarang misalnya sudah masuk 7 tahun. Tetap saya nggak merasa minder. Anak-anak rohani ganti-ganti mobil. Nggak pernah saya minder. Karena itu tidak menentukan saya. Jadi nilai-nilai dunia ini nggak jadi nilai penentu bagi saya. Sehingga tidak mengurangi saya untuk antusias mencari wajah Tuhan setiap hari dan menyenangkan Dia. Walaupun berkat materi tidak melimpah. Karena itu bukan ukuran sama saya. Pribadi Kristus hadir dalam hidup saya dan Dia mencintai saya sudah cukup bagi saya. Apa itu nyanyiannya? Selain kau, tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain kau, tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi. Yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis. Itu dia. Karena Tuhan nomor 1 sama saya. Jadi situasi, materi tidak menentukan saya untuk antusias menyenangkan Dia. Ini Kristen seharusnya. Karena segala sesuatu dari Dia. Maka harus kita follow up kalimat berikutnya. Ini yang menolong kita untuk kita bisa di marketplace juga di tempat pekerjaan dimanapun kita berada. Kita tetap menyenangkan Tuhan. Kalimat kedua apa operator? Roma 11 ayat. Segala sesuatu dari Dia dan harus oleh Dia. Ini orang mengenal Tuhan dengan benar. Nggak sekedar studi terminologi apa itu Yahweh. Apa itu Adonai. Bukan sekedar begitu. Akhirnya kita memahami siapa Allah. Sekedar knowledge. Nggak sekedar itu rohani. Tapi dihidupkan. Dari Dia itu berarti Dia sumber. Harus di follow up oleh Dia. Menyangkut Tuhan kita Dia. Oleh Dia berarti Dia pemimpin. Harus pakai cara Dia kita memperlakukan yang dari Dia. Istri saya dari Tuhan. Saya harus perlakukan istri saya dengan cara Tuhan. Bukan cara saya. Termasuk kantor Anda, pekerjaan Anda, istri Anda, suami Anda, mobil Anda, suasana yang Anda hadapi. Itu dari Tuhan harus perlakukan dengan cara Tuhan. Makanya orang Kristen harus konsisten membalas kejahatan dengan kebaikan. Mengampuni kesalahan orang lain. Karena dia sedang beribadah kepada Tuhan. Cara pun bukan ukuran rohani. Kelakuan ukuran rohani. Nah ini yang harus kita kerjakan. Saya sangat tertolong dengan adanya Dia untuk menegaskan kepada jemaat saya. Lu harus rohani loh. Bahaya sekali orang Kristen korupsi. Bahaya sekali orang Kristen hobi terlambat di kantor. Batu sandungan saudara. Bahaya sekali kalau di kantor kita konflik karena kesalahan kita. Bahaya sekali kalau kita orang Kristen menggelapkan pajak. Bahaya itu. Supaya kita ngerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang segala sesuatu dari Dia harus dengan cara Dia. Makanya orang Kristen itu rohani mulai di rumah tangganya. Makanya konteks ini saudara, kita mengejar dengan antusias apa panggilan kita dan dalam kehidupan kita ini dengan benar. Memang bukan tanpa kesulitan. Bukan tanpa tantangan. Mulai dari siapa? Dari diri kita. Harus sangkal diri. Dari siapa? Dari kesalahan orang lain. Kita harus pikul salib. Ini harus. Tapi Anda harus tahu. Harus berubah cara sudut pandang. Bahwa kesulitan itu tidak negatif. Tapi positif. Jujur. Mana lebih subur dan lebih enak cuacanya? Indonesia atau Jepang?
Jawab dong. Indonesia lebih subur dan lebih enak cuacanya. Tapi jujur, mana lebih rajin dan tekun? Indonesia atau Jepang? Jangan terlalu keras, udah pasti. Kesulitan gak membuat dia pecundang. Mana lebih malas? Indonesia atau Jepang? Udah tahu lu kan? Makanya kesulitan itu positif. Mana penginjilan lebih ngeri tantangannya? Di Cungko atau di Eropa? Cungko. Tapi mana lebih hebat pertumbuhan iman Kristen? Di Cungko atau di Eropa? Di Cungko juga. Di Eropa kontraproduktif. Lu buka Alkitab di perapatan, lu baca tentang Alkitab Yesus Juru Selamat supaya mereka bertobat. Gak ditangkap. Di Cungko, jangankan lu buka Alkitab. Lu bawa Alkitab aja bisa ditangkap loh. Lebih sulit, tapi lebih indah pertumbuhannya. Mana anak kita lebih dewasa? Anak yang kita manjain, apa yang pun dimintanya kita kabulkan. Atau anak kita yang kita disiplin. Mana lebih dewasa? Yang dipersulit, yang didisiplin. Kalau ini paradigma kita, kesulitan tidak menghalangi kita untuk mengejar panggilan Kristus. Dan hidup kita untuk kita jadi berkat dimanapun kita berada. Enggak bisa jadi penghalang. Saya ulangi. Anda pernah dengar Harvard University enggak? Harvard. Pernah dengar itu enggak? Gampang enggak masuknya? Susah. Gampang enggak kuliahnya? Susah. Gampang enggak sarjana dapat gelarnya? Susah. Serba susah di Harvard. Lain dengan di UBT. Pernah dengar UBT? Universitas Baru Terdengar. Gampang masuknya, gampang kuliahnya, gampang lulusnya. Asal lu bayar lunas terus uang semesternya, terus sampai selesai. Lu nggak kuliah pun lulus. Tapi jujur, dua-duanya orang yang satu megang ijazah Harvard, yang satu megang ijazah UBT. Ngelamar kerja di Citibank. Begitu lihat, oh ijazah lu Harvard? Iya, udah tunggu panggilan, sebentar lagi. Itu langsung. Cenderung diterima. Lalu ijazahnya apa nih? UBT Pak. Apa itu UBT? Bonus Baru Terdengar. Oh, pegang ijazah lo. Tunggu panggilan. Waktu kedatangan Tuhan kedua kali. Udah pasti. Gak ada penghargaan yang murahan. Yang gampangan gak ada penghargaan. Makanya dari dia harus oleh dia supaya kesulitan-kesulitan di kantor, di rumah, di mana saja gak jadi membuat kita pecundang. Kita jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Makanya Kristen yang benar dari dia, oleh dia harus kembalikan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka Paulus ingatkan kepada jemaat Korintus yang banyak batu sandungan. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Sama-sama kita baca saudara. 1, 2, iya. Aku menjawab. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu. Ya, karena ibadah yang sejati. Dimanapun kita rohani. Apa saja yang kau lakukan, di kantor apapun. Nah, saya ada beberapa perusahaan yang saya bina. Di daerah Sudirman dan sebagainya. Pernah beberapa tahun yang lalu terkuak. Adanya istilah BBS. Bobok-bobok siang. Ngeri loh. Belagak mau makan siang. Tapi janjian sama teman kantor. Langsung ke hotel. Berhubungan di hotel. Balik lagi ke kantor. Ngeri. Saya harap jangan ada ambil keputusan lifestyle seperti ini. Ngeri. Itu kesurupan kelas tinggi itu. Tapi memang. Kalau nggak ada Tuhan. Itu memenuhi kepuasan daging. Coba bayangkan. Nggak tahu saya tinggal Anda ya. Tinggal saya di Cinere. Jangan-jangan ada di antara Anda yang belum pernah ke Cinere. Cinere itu 5:30 sudah macet. Lu mengheningkan cipta.
macet. Waduh, orang kasihan ke kantor anaknya masih buta. Belum sampai kantor sudah stres. Sampai di kantor terlambat dimaki-maki atasan. Akhirnya dia kerja capek. Pulang kantor dia nggak mau pulang dulu karena takut macet di jalanan. Dia tunggu sampai jam 8 dia berpulang. Sampai di rumah dimaki-maki istri. Sempurna nggak penderitaannya? Tertekan sekali. Lu terlambat dari mana aja lo? Lu sama si kuntilanak ya? Janjian lo? Apa lu terlambat lu? Main-main. Aduh, serba salah. Coba berulang-ulang begini. Waduh, tidak mudah. Kalau Anda nggak takut sama Tuhan. Sampai di kantor ada sekretaris Anda. Kok kelihatannya capek deh. Perhatian sekali. Lebih lembut daripada yang di rumah. Wah, mulai kesurupan. Saya buatin kopi. Kopi hitam atau yang kopi mix atau apa? Kopi mix aja deh. Diantar. Mau gak saya pijit punggung lo? Mulai ngeri lagi tuh. Jatuh dalam dosa. Ini gak bisa Anda excuse. Kesulitan Anda membuat Anda tidak mengejar apa yang maksud Tuhan memanggil Anda dalam kehidupan Anda. Gak bisa jadi excuse. Kesulitan apapun gak bisa excuse Anda main-main dalam dosa. Maka orang Kristen itu bisa berfungsi jadi garam dan terang. Kenapa garam dulu? Karena bicara di rumah. Kenapa garam di rumah itu ada kaitan? Garam berfungsi kalau dia gak kelihatan. Ngerti gak? Ada garam ibu-ibu yang sudah menikah. Di dapur lu ada garam gak? Udah berfungsi belum? Belum. Lu cemplungin ke bayam. Larut dia gak kelihatan. Baru namanya berfungsi. Makanya rohani mulai di rumah. Gak dilihat orang tuh. Tapi itu keren. Baru terang. Terang itu apa? Kelihatan gak? Kelihatan. Garam dulu. Baru terang. Maka tema kita ini menjadi bagus. Harus dimulai dalam keluarga. Lembaga pertama Tuhan ciptakan adalah lembaga perkawinan. Bukan Adam dan Tejo. Bukan Hawa dan Melan. Bukan. Jangan lu kawin sejenis. Karena itu pernikahan paling cocok. Cocok banget masuk neraka. Menikahlah dengan lawan jenis. Itu pernikahan yang gak cocok. Tapi cocok sekali di mata Tuhan. Makanya jangan menikah supaya bahagia. Lu bodoh. Tapi menikahlah supaya membahagiakan orang. Makanya bahaya sekali pernikahan tanpa konseling pranikah. Sehingga tema kita gak pernah terwujud nyata. Kuncinya pranikah. Makanya ketika ada ibu-ibu pengusaha terkenal. Gak saya sebut namanya. Pasti Anda tahu. Datang ke saya. Pak Ridwan tolong doakan anak saya ini. Kenapa anaknya? Umur 34 tahun belum punya jodoh. Kaya loh. Saya kuliahkan ke London. Saya beli apartemen di London. Tetap enggak kuliahnya. Ngeborosin uang. Ngelawan orang tua dia nih. Malas ke gereja. Apalagi baca Alkitab. Ya pengen didoakan. Tolong doakan Pak Ridwan. Supaya dia dapat istri yang baik. Saya bilang jahat banget loh. Loh kenapa jahat? Supaya dapat istri yang baik. Supaya anak orang menderita sama anak loh. Kacau banget nih orang. Nyambung gak? Makanya kenapa menderita pasangan lo? Karena lo gak rohani. Kalau lo malas baca Alkitab, pasangan lo menderita dong. Kalau lo masih buka situs porno, pasangan lo menderita dong. Maka kau gak bisa merealisasikan kebenaran ini. Padahal pasca itu bicara Yesus mati dan bangkit. Menyelamatkan kita untuk mengabdi kepada Dia. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kita tutup dengan Kolose 3 ayat 23 dan ayat 27. Kolose 3 sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Apapun juga, berarti tidak terbatas. Apapun juga, lanjut. Yang kamu perbuat,
Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya setia sama istri saya karena saya melakukannya untuk Tuhan. Apakah kelakuan istri saya bisa menentukan saya setia sama dia? Enggak. Bukan kelakuan dia menentukan saya setia. Tapi saya mengabdi kepada Tuhan, saya setia. Sehingga istri saya misalnya dia nyeleweng. Tetap saya mengasihi dia. Karena saya enggak mau diintervensi kelakuan dia. Saya tetap mengikuti Tuhan. Itu Kristen. Makanya apapun juga. Ayat 27. Kolose 3 ayat 27. Salah saya ya? Sorry kok saya salah. Kolose 3 ayat 17. Sama-sama kita baca. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Maka kesimpulan dari tema kita hari ini, ayo yang kita kejar, yang kita perjuangkan bukan soal sakit sembuh. Itu Gunung Kawi itu namanya. Yang kita kejar, yang kita perjuangkan bukan supaya kita diberkati. Yang kita kejar, yang kita perjuangkan supaya kita setia menyenangkan Tuhan dimanapun kita berada. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Itu yang kita kejar. Dan orang setia tidak mengejar berkat. Berkat yang mengejar orang setia. Orang setia tidak mengejar kesembuhan. Kesembuhan yang mengejar orang setia. Karena hati gembira adalah apa gembira di situ? Joy, not happy, but joy. Gembira apa? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa arti memelihara? Merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Itu mulia. Maka orang itu pasti sehat, sukacita. Yang salah kaprah, urutannya kita bedakan. Kita kejar berkat, kita kejar kesembuhan, doa puasa untuk kesembuhan. Ya susah loh. Kejar hidup benar, maka yang itu akan datang sendiri. Maka cari dahulu kerajaan Allah dan maka saya nggak tertarik jadi hamba Tuhan terkenal. Saya nggak tertarik jadi hamba Tuhan yang kaya. Saya tertarik jadi hamba Tuhan yang benar. Menjadi suami yang benar. Bawa mobil yang benar. Bayar pajak yang benar. Kasih perpuluhan yang benar. Berpikir yang benar. Berkelakuan yang benar. Kalau itu kita fokuskan. Maka kalimat berikutnya terjadi. Karena itu dampak. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi semua ditambahkan gak kita kejar. Yang kita kejar cari dahulu kerajaan Allah dan ayo. Mari kejarlah panggilan Tuhan. Maka ketika kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Makin kita ngerti. Bukan bicara segala rohani di gereja. Tapi rohani di rumah. Rohani di marketplace. Rohani di mana saja berada. Maka di situ Tuhan dipermuliakan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.